sistem yang diintegrasikan, disatukan, membentuk satu bangunan. Itu yang paling penting. Jadi konsep dasar itu yang kalian harus tahu. Bangunan sipil itu seperti apa, terdiri dari apa saja, itu harus memahami, itu konsep dasar. Ya, kalau tidak bisa membuat satu gambar, ya. Gambar itu dari desain, jadi tidak bisa membuat desain. Kalau nggak ada desain, nggak ada gambar. Demikian ya. Jadi hari ini apa yang kita diskusikan, seperti rencana perkuliahan, sesuai rencana perkuliahan, minggu keempat adalah konstruksi bangunan gedung. Ya. Konstruksi sekarang. Kita membahas konstruksi supaya kalian tahu sebuah desain yang dan desain bangunan yang terintegrasi sistemnya itu seperti apa konstruksinya, mulai dari bawah ya sampai ke atas sampai atap itu seperti apa construction-nya, bisa terbangunnya. Constructability itu kemungkinan terbangunnya. Jadi desain itu bisa kemungkinan dibangun itu seperti apa. Kan harus tahu konstruksinya, kalau tidak ya nggak mungkin. Anda bisa membuat satu desain bangunan sederhana atau rumah. Nah, tetapi materi konstruksi bangunan dalam rencana kita bagi dua. Kita bagi dua karena banyak sekali materinya. Yang pertama adalah structures sampai sistem atap. Yang kedua nanti yang non struktur minggu depan setelah kuis ya. Setelah kuis kita diskusi yang non struktur seperti arsitektural, kemudian mekanikal, elektrikal itu kita bahas gitu ya, yang minggu depan. Ya. Jadi baru setelah itu kita bicara menggambarnya ya. Nanti saya ajari juga gambarnya gitu. Kalau Anda sudah punya desain terus panduan-panduan menggambar tekniknya seperti apa. Tapi itu nanti kan yang paling belakang. Saya juga akan memberikan komputerisasi sebagai gambaran umum kalau menggambarnya menggunakan komputer atau sistem, yaitu Building Information Modeling. Ya kalian lihat itu rencana perkuliahannya di minggu pertama kan saya tulis di My Classroom itu ya, dibaca lagi. Baik, kita masuk ke konstruksi bangunan ya. Tapi untuk gedung supaya bisa mendukung tugas Anda. Nah, yang non gedung gimana? Nanti ada mata kuliahnya sendiri. Jembatan itu ada mata kuliahnya sendiri ya. Mata kuliah jembatan. Bendungan ada mata kuliah bendungan. Ada ya. Ada mata kuliahnya sendiri gitu. Sehingga nanti kalian yang spesifik itu akan masuk ke perkuliahan itu. Dan semuanya mata kuliah wajib saya kira. Ada berapa yang pilihan juga. Yang transportasi itu berapa tuh. Tapi ada jalan itu ya, Anda harus tahu jalan itu apa. Sistem yang membangun sebuah jalan. Jalan itu kan bangunan sipil kan. Itu apa? Apa cuma aspalnya itu kan ya enggak. Ya, macam-macam gitu ya. Nah, di mata kuliah jalan di dalam. Untuk yang mata kuliah ini karena fokusnya menggambar teknik. Jadi kita diskusi bangunan yang paling sederhana, yaitu bangunan gedung yang sederhana, artinya yang tidak berlantai banyak. Ya sebenarnya kita nggak bisa memilah-milah lantai itu 1, 2, nggak bisa. Maksudnya lantai itu apa? Ya, kalau bangunan itu panggung, berapa lantai? Kan nggak masuk akal kalau kita mengklasifikasikannya dengan lantai 1, lantai 2 itu. Kalau kita tuh bangunan panggung itu berapa lantai? Terus kalau split level tuh kalian pernah tahu ya, masuk gedung yang separuh naik gitu. Jadi itu split level itu berapa lantai? Bingung kita kalau ngomong lantai itu bingung. Gitu. Apa ini? Bilang aja bangunan sederhana, gitu. Tidak berlantai banyak. Bisa saja Anda nanti desainnya separuh panggung. Bisa kan? Di bawah panggung itu garasi. Kan ya boleh. Siapa yang di dalam tugas, siapa yang mensyaratkan harus 1 lantai? 1 lantai itu apa? Nemplok yang tanah semua kan ya enggak. Tanahnya tuh loh dibilang tanahnya adalah tanah sawah, bekas sawah atau rawa-rawa. Nah masa nemplok yang atas tanah? Kan bagusnya dibikin panggung kan. Ya kan? Kalau panggung berapa lantai? Sementara di bawah panggungnya mungkin bisa dipakai untuk perkerasan, untuk sesuatu, carport atau apa. Nah, itu jadi berapa lantai gitu. Jadi kita bilangnya sebenarnya bangunan sederhana rumah bangunan yang tidak berlantai banyak. Misalkan kalian membuat atapnya sebagai sebuah lantai boleh. Pak atapnya tak bikin lantai boleh. Jadi atapnya tidak ada plafonnya. Jadi langsung atap
Di bawah atap itu ruangan, dikasih tangga ya boleh. Ya silakan. Tangganya nggak harus berpikir tangga berat beton kan, nggak harus, tangga kayu aja kan bisa, banyak sekali kan ya. Yang apa, yang bangunan yang apa, ada apa namanya, ada loftnya ya. Jadi apa, separuh ya, separuhnya itu lantai, separuhnya bangunan apa, ruangan gitu. Jadi banyak sekali itu ya. Coba kalian searching itu di medsos atau di internet gitu ya. Bangunan kecil, mini house, house yang kecil, tiny house, tiny house itu. Jadi yang kecil-kecil itu biasanya bangunannya ya lantainya satu, tapi di atas ada loft-nya ya, ada apa? Ada lantai gitu, separuh atau seperempat gitu, untuk tidur. Tangganya ya cuma tangga kayu gitu aja. Tidak kayak konstruksi yang beton, nggak perlu. Kan boleh. Yang melarang siapa? Nah, malah justru harus boleh, karena pemikiran Anda harus melintas batas. Mosok turunannya baceman kakak kelas terusin begitu. Nanti safety tank-nya sama, semua. Saya sedih loh baca tugas-tugasnya mahasiswa sipil NPS itu. Safety tank sama peresapannya itu semua hampir satu kelas sama. Copy paste semua. Copy paste dan copy sama. Ngapain sih digambar detail? Kita kan orang sipil, ngapain ngurusin safety tank sama. Jadi gambar safety tank sama peresapan itu detail banget. Sampai sabut kelapanya itu digambar. Lihat aja, banyak sekali. Semua nyontek. Padahal itu bukan gambar kita. Untuk apa kita ngurusi peresapan sama safety tank? Sampai sedetail itu. Justru strukturnya nggak detail. Nggak ada gambar struktur yang detail, nggak ada. Ya, gimana pembesiannya? Nggak ada. Ya mungkin kalian belum belajar, tapi paling nggak prinsip antara balok dan kolom dan fondasi itu harus ada detailnya. Itu banyak yang nggak dimunculkan. Nanti di atap itu diambil kuda-kuda ya sama semua. Jadi saking bacemnya nggak ngecek desainnya sendiri, jadi salah. Jadi detail kuda-kudanya bacem, nyontek gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan desain kita. Jadinya lucu. Sama safety tank itu, diameternya dibikin sama semua baceman. Tapi begitu diterapkan di desain kita, tanahnya nggak cukup, nggak memenuhi syarat. Jadi lucu. Gitu. Ya, makanya sedih saya. Jadi bebaskan kreativiti Anda. Nah, untuk yang pertama kita lihat, saya share ya, beberapa gambar ya. Beberapa gambar rumah sederhana ya. Tetapi ya tidak usah berpikir satu lantai, dua lantai lah ya. Kita lihat aja ya beberapa, saya tunjukkan. Ini yang bangunan, yang rumah tinggal, karena tugasannya rumah tinggal gitu ya. Supaya nanti nggak bingung kasih jembatan, bingung nanti ya. Saya share dulu ya, saya buka dulu. Nah, sebelum kita masuk konstruksi, coba kita lihat-lihat dulu lah. Lihat-lihat desainnya. Anda bisa cari, sudah kelihatan ya, beberapa rumah. Bisa cari banyak ya di internet. Saya juga dari internet juga. Tapi bisa kita pakai untuk membuat inspirasi. Ini bangunan, orang bilang ini bangunan 2 lantai. Ya kalau ini full 2 lantai, bisa aja tidak full kan. Ya seperti itu. Kita nggak perlu melihat apa 1 lantai, 2 lantai sekali lagi. Tapi coba Anda lihat pemikiran-pemikirannya. Gitu ya. Desain ini. Atapnya nggak berpikir seluruhnya adalah atap genting. Kan bisa ada kombinasi antara beton dan genting. Di sini ada, yang ini ada genting. Terus ada balkon ya balkon lah ya, di luar ya, di atas. Kan bisa begitu ya. Bisa saja Anda ini 1 lantai tapi kayak loft tadi ya saya bilang. Tapi terus ada balkonnya. Ini jadi ini hanya kelihatan 2 lantai tetapi bolong ke atas. Nah, bisa saja. Ke atas itu bolong. Nggak ada lantainya gitu. Kan bisa terjadi begitu. Misalnya begitu ya. Tampaknya 2. Nah, ini kita lihat beberapa satu desain yang cukup menggambarkan beberapa sistem sederhana dari sebuah rumah. Ini perspektif namanya. Ini perspektif. Tapi nanti yang saya ajarkan bukan perspektif. Karena kalian bukan arsitek, bukan arsitektur. Tapi isometri. Yang saya ajarkan nanti isometri.
Perspektif itu apa? Perspektif itu ada titik lenyapnya. Anda di SMA diajarin juga ya. Jadi ada titik lenyap tuh. Ini sayang sekali tidak bisa secara coret karena ini apa namanya? Pictures. Kalau PDF bisa secara coret. Bisa nggak ya? Coba. Oh, nggak bisa. Saya coba aja. Jadi kalau apa perspektif itu ada garis titik lenyap. Oh, nggak bisa. Nanti saya gambarkan. Ini ada titik lenyapnya. Di garis khatulistiwa itu ada titik yang untuk itu perspektif. Di SMA kan diajarin di SMA. Perspektif. Tapi kalau isometri tidak ada. Kalau isometri itu menggambarkan, nanti ada gambar isometri, kita lihat ya. Ya menggambarkan dalam skala. Ya cuma ada sudut, memang tetap dibuat sudut, tapi bisa 30 derajat sudutnya. 30-60. Nah nanti semuanya sesuai skala. Itu kalau isometris. Sehingga kita bisa melihat desain kita ini dalam skala yang betul. Gitu ya. Kalau perspektif, ya seakan-akan makin jauh makin kecil. Gitu ya. Kalau perspektif kan makin jauh makin kecil. Gitu. Jadi kalau kita ukur, Pak, kan dinding yang jauh ini kan lebih pendek. Nah, akhirnya begitu. Kalau perspektif, orang mikirnya begitu. Padahal tidak, karena perspektif itu kan makin jauh makin mengecil kan, karena ada satu titik lenyap. Ini perspektif. Nah kita lihat coba satu pendekatan desain. Kalian bikin desainnya begini, anatomi desainnya itu. Jadi buatlah 3 dimensi dulu. Ya. Jadi buatlah satu gambaran 3 dimensi dalam pikiran Anda. Makanya saya bilang buatlah dalam lilin. Ya. Kamu tahu lilin ya? Lilin untuk mainan itu loh. Waktu SD diajari ya lilin. Nah, kamu pakai lilin atau pakai kertas gitu loh, dibentuk dulu 3 dimensinya. Ini kan atapnya pelana ya. Kelihatan ya pelana gitu ya. Nah, ini kan pelana gitu ya. Pelana itu ya kayak pelana kuda itu disampirkan gitu aja. Makanya namanya pelana. Ini kan ya. Nanti kalau limasan beda lagi. Nah, kalau pelana dibikinkan kotak, jadi dibikinkan seperti oh saya lubangi di sininya ya, kasih lubang. Terus ini ada lubang lagi di bawah. Jadi ini saya bolongi lagi di sini. Jadi membuat desainnya itu dengan 3 dimensi dulu gambarannya. Jadi tergambarkan jadinya gitu. Jangan langsung denah. Ya kalau langsung denah kamu nggak ngerti nanti denah. Nanti makanya dalam mata 2 minggu lagi saya ajarkan gimana memulai menggambar. Bukan dari denah. Ya. Bukan dari denah, dari grid dulu ya. Grid yang bisa menjamin 3 dimensinya itu terwujud ya. Secara konstruksi terwujud. Sehingga titik-titik konstruksinya, strukturnya itu sudah muncul dulu sebelum denah dibuat gitu. Ya. Ini harus Anda pahami betul, harus Anda yakini betul. Salah kalau Anda membuat denah lebih dulu. Karena Anda bukan arsitektur. Ya. Anda arsitektur pun tidak benar kalau hanya denah langsung denah. Kenapa? Karena kalau kita nanti mendesain sebuah bangunan tinggi berlantai banyak, 10 lantai, Anda dari denah dulu mati Anda. Denah 1, lantai 2. Wah, gila itu namanya, ngawur gitu ya. Ya dibuatkan sistem strukturnya dulu gitu loh. Nah ini 3 dimensi ini kan untuk menjamin bahwa sistem struktur itu bisa terbentuk dan konstruksinya. Maka baru kita buat sesuatu ya, kita kreatif lah di situ ya, membuat. Tapi tidak melanggar konstruksi ya. Seperti ini kan bisa Pak, nggak ada kolom, bisa Pak cantilever. Tapi kan nggak mungkin ini dibikin 10 meter ya, mungkin saja, tetapi nanti kolomnya besar sekali. Cuma kan dibolongi misalkan 2 meter, cantilever 2 meter masih oke gitu ya, masih bisa dengan konstruksi beton. Nah semacam itu ya. Jadi nanti saya ajarkan nanti ya membentuk. Maka gambar denah tampak potongan itu yang terakhir justru. Memang di dalam tugasnya digambarkan di dalam dokumen gambarnya itu denah tampak potongan di depan, betul. Denah tampak potongan digambar di depan. Tetapi mendesainnya itu paling belakang, paling terakhir. Nggak boleh Anda bikin denah tampak potongan sebelum Anda memikirkan atap. Bagaimana mungkin Anda bisa memotong gambar potongan atap sebelum Anda punya gambar rencana atap? Kan lucu jadinya. Berapa sih kemiringannya atap tuh, Kang? Kemiringannya belum saya pikirkan, Pak. Lah kok sudah ada potongan? Ya tak bikin aja 30 cm, Pak. Sesuai. Lu kan ngawur. Kita belum punya rencana atap kok juga. Rencana pondasi belum punya. Loh kok sudah ada denahnya gitu. Jadi rencana pondasi, ya pintu jendela,
Atap itu dibikin dulu. Makanya ada tampak, dulu ada jendela di sini dari mana? Ini di denah kok ada jendela di sini? Ya, karena rencana jendela saya di sini ada jendela, ya. Di sini ada jendela, ada pintu di sini, kan begitu. Ya. Rencana itu dulu. Ya. Memang sekali lagi ya, denah tampak potongan itu letak gambarnya di depan. Tetapi bukan berarti menggambarnya itu di awal, tidak. Sebab kita harus untuk menggambar denah tampak potongan, kalian harus sudah punya rencana fondasi, rencana atap, rencana pintu jendela, semua rencana mechanical, electrical, punya semua. Tapi kalau enggak dihapus lagi, waduh Pak ternyata enggak bisa Pak, di sini ada kolom, padahal di sini harus ada pipa ke septic tank. Nah iya dibusak lagi lah. Kenapa kamu bikin denah dulu? Kenapa nggak pikirkan rencana-rencana lebih dulu, gitu, sehingga tidak berbenturan, gitu. Gitu ya. Jadi paling bagus pakai ini 3 dimensi ini. Ya. Lalu baru Anda bentuk sesuatu. Denah nanti lah gampang ya. Denah. Apalagi kalian orang struktur, ya, bukan orang arsitektur. Kalau arsitektur pun tidak bisa langsung denah, kecuali kita memikirkan aktivitasnya, hubungan antar ruang, dan seperti itu. Tapi itu nggak diajarkan di sipil, ya. Nggak ada pelajaran hubungan antar ruang, aktivitas ruang, nggak ada. Kalian mau diajari ruang tidur itu apa, ya, kamar mandi apa, kan bukan, kan tidak seperti itu. Bukan arsitektur sekali lagi. Yang penting tahu lah gitu ya, secara rule of thumb lah, secara umum itu tahu. Ini contoh ya, pembentukan menarik sekali ya. Nah, ini gambar tampak namanya. Tampak itu ya kelihatan dari mata Anda dari depan atau dari samping kiri, samping kanan, ya, dari belakang. Tapi hati-hati nanti nggak boleh menyebut belakang ya. Sebab belakang itu tidak, apa sih yang disebut belakang itu? Repot kita ya. Nah, adanya tampak utara, tampak timur, tampak barat itu yang boleh, yang benar gitu. Sehingga utara kan ada coding utaranya, nanti dikasih tahu. Oh, utaranya kemana? Kalau di dalam denah biasanya ke atas kan gitu ya. Di dalam gambar itu. Nah, berarti kalau dari depan tuh biasanya tampak utara kan. Karena belum tentu juga gitu ya. Tapi yang ke atas tampak utara bisa saja depannya ke arah barat kan. Jadi yang kita katakan nanti tampak itu adalah barat, timur, utara, selatan. Tidak boleh depan, belakang, samping nggak boleh. Karena bangunan itu bisa nggak jelas sampingnya mana. Depannya mana, nggak jelas. Belakangnya mana, nggak paham. Nggak ada belakang bangunan. Ya, jadi pakai utara, selatan. Tampak, utara, selatan. Tampak. Ya, ini tampak apa nih? Kalau saya nggak ada utara selatannya, saya belum sebut ya tampak. Bagian belakang. Ini namanya potongan. Ya. Potongan seperti ini. Ya. Jadi bangunan dipotong, lalu ditampakkan sistem strukturnya. Ya. Yang terpotong. Yang hitam itu terpotong. Yang tampak ini adalah yang tidak terpotong. Ada pintu, ya. Ada railingnya. Ini pas teras mungkin ya. Ada railingnya. Gitu. Di atap juga. Ini dia nggak menggunakan plafon. Jadi kalian bisa juga kan membuat bangunan yang atapnya tidak ada plafonnya gitu. Seperti ini. Jadi nggak perlu 3 lantai, ya 2 lantai, misalkan ini kan 3 lantai, 1, 2, 3. Lebih dari 1 lah. Nah, Anda bisa saja setengah atau 1 di sini kan bisa langsung fondasi. Fondasinya kebetulan umpak ini. Ini pakai fondasi umpak. Ya. Nanti kita pelajari waktu konstruksi bangunan. Ya. Di modulnya ada ya. Umpak itu apa? Cuma umpak ini bisa saja kelihatan dari bawah, dari tampaknya umpak. Ya. Ini kan potongan itu kan kombinasi antara potongan itu gambar yang terpotong dan yang tampak kan. Jadi kalau Anda gambar potongan, itu ada yang terpotong dan ada yang tampak, kelihatan. Setelah dipotong, kelihatan. Seperti fondasi ini kan tidak terpotong dia, jadi dia tampak ya. Nah itu biasa saja kelihatannya umpak, tapi sebenarnya bukan umpak. Bisa saja ini pelket ya. Karena di bawahnya adalah tiang pancang. Tapi yang kelihatan ditampakkan dari luar hanya pelketnya saja. Seperti seakan-akan umpak. Padahal di bawahnya adalah tiang pancang atau fondasi titik. Fondasi titik juga bisa ini. Di bawahnya ada fondasi beton, fondasi titik. Bisa. Karena nggak mungkin 3 lantai dengan umpak itu sangat tidak masuk akal. Kecuali apa? Kecuali ini adalah beton. Tanahnya adalah beton. Nggak mungkin. Sudah keras sekali. Itu pun sangat jarang karena harusnya balok ya, bukan umpak tapi balok. Demikian ini potongan ya, sederhana sekali. Ini tampak juga ya, tampak ya, kelihatan dari salah satu sisi gitu.
entah utara, entah selatan. Gambarnya seperti itu. Ini potongan juga, ya, potongan memanjang. Ya. Kalau tadi potongan yang dari lebar tadi ya, ini dari yang panjang. Ini kelihatan konstruksi atapnya, tetapi yang atas ini konstruksi atap, tetapi tampak. Ya. Jadi ini tampak ini, ya. Karena nggak terpotong. Baru ini ada kolom-kolomnya, ini ada pintu, jendela. Ya. Nah itu loh yang saya bilang ini, ya. Ini kalau seandainya Anda lihat kursor saya ya, kelihatan ya. Jadi ini kan ada di bawah atap itu kan ada lantai, tapi kan nggak penuh, kan bolong ke bawah. Nah ini kan lantainya kebetulan panjang. Ya. Kalau hanya separuh saja kan bolong, jadi nggak bisa dianggap 2 lantai kan ya nggak bisa juga. Gitu. Semacam itu Anda juga bisa mendesain seperti itu. Jadi tidak pakai plafon tapi dikasih lantai lagi, tangganya tangga kayu. Biasanya tempat tidur itu kalau bangunan-bangunan kecil seperti itu. Ini adalah potongan, kelihatannya. Yang hitam ini struktur, ya. Kolom, balok. Ini juga potongan, tapi potongan perspektif. Ini perspektif, tapi potongan. Lihat perspektif ini. Ada titik lenyapnya jauh. Nah ini, dindingnya ini kan perspektif, makin mengecil ke sana. Nah Anda bisa lihat kan ini ya, di bawah atap, ini kan ini ya, yang di sini ya. Ya, ini tadi. Ya kan? Ini kalau perspektifnya begini. Jadi ini bolong. Nah bolongnya nggak bisa aja nggak pendek seperti ini, tapi lebar kan bisa saja. Langsung atap. Ya. Ini desainnya seperti ini. Ini apa? Perspektif juga ya, karena ada titik lenyap ya. Nah, ada titik lenyap. Perspektif. Ya. Jadi makin ke jauh makin kecil. Perspektif. Anda tidak diminta membuat perspektif, tapi nanti ujian UTS saya adalah isometri. Ya. Jadi Anda harus sudah pada waktu UTS Anda harus sudah minimal memiliki desainnya dari atap, tidak detail ya. Isometri garis luarnya aja atap, kolom itu sudah kelihatan. Ya. Karena UTS saya membuat isometri. Nanti saya tunjukkan isometri seperti apa. Ya, ini contoh lain ya. Ini contoh desain lain ya. Tapi kebetulan dari ini isometri ini ya. Kalian lihat ini isometri ya. Isometri itu tidak ada titik lenyap ya. Jadi lebarnya 3 meter ya ini digambar 3 meter dalam skala. Ya. Seperti skala. Jadi lihat ini tidak mengecil ya. Sama. Ya. Kolomnya ini kan yang kolom pojok ini paling depan dengan yang agak di belakang ini kan sama. Kalau disentiin, diukur kan sama. Berarti isometri. Kalau perspektif makin kecil, makin jauh makin kecil. Ini isometri ya. Nanti kalian UTS-nya bikin isometri seperti ini. Dari desain. Nah, kalau belum punya desain ya nggak bisa bikin isometri. Nanti isometrinya harus dari desainnya masing-masing. Ya, tapi tentu saja tidak detail ya. Makanya kenapa saya buat ITS isometri supaya kalian berpikir jangan ke denah dulu gitu. Ya, ke konstruksi dulu ya. Apa grid-grid ya, saja nanti grid baru konstruksinya seperti apa. Sampai atapnya sehingga kuda-kudanya sudah ditentukan di mana kuda-kudanya. Nah, kita membentuk konstruksi yang betul. Ya. Jangan ruang dulu. Ruang tidak betul nggak apa-apa karena bukan orang arsitek sekali lagi. Kenapa? Kuda-kuda harus tersalurkan bebannya dengan benar. Ya bisa, kuda-kuda itu tidak menumpu pada kolom juga boleh. Mau menumpu di balok, mau menumpu di dinding ya boleh saja. Tukang melakukan seperti itu. Tapi kalian ini anak sekolahan, belajar ilmu yang betul. Ya, aliran beban yang benar adalah kuda-kuda harus ke kolom. Tidak boleh ke lain. Ya, harus kolom. Nggak ada tawar-menawar. Orang struktur nggak ada tawar-menawar. Ya. Nanti baru tawar-menawar kalau tuntutan arsitektur ya, yang menyebabkan tidak mungkin di atas kolom. Ya harus kolom. Maka dibentuk dulu titik-titik dari kolom kebutuhan yang untuk atap tadi. Udah kok. Baru turun ke bawah. Terus. Nah baru nanti ruangan itu dibentuk dengan seakan-akan di situ ada kolom. Itu baru denah muncul. Supaya konstruksi betul. Karena ya menggambar teknik bangunan sipil maksudnya menggambar bangunan dengan konstruksi yang betul. Jangan sekali lagi jangan terjebak dengan desain bangunan arsitektural. Ini banyak mahasiswa yang terjebak di situ. Ya.
Tiba-tiba nyari contoh yang bangunannya keren-keren terus contoh gitu aja. Tapi konstruksinya nggak betul semua. Ya, balok lantai tidak ada. Padahal besar sekali jendelanya itu besar bentangnya. 3 meter tapi nggak ada balok lantai, di atasnya ada dinding. Ya ini jendelanya langsung melayat habis-habisan. Nggak mungkin. Ya, tidak bisa dibenarkan. Dan harusnya nilainya 0. Wah, tapi lagi-lagi banyak juga yang dikasih A, padahal konstruksinya salah. Karena apa? Karena bangunannya kelihatan indah. Sekali lagi, ini bukan pelajaran arsitektur. Jangan keliru, sebab ini nanti dasar basic bagi desain kita untuk bangunan yang lebih kompleks. Pemahaman kita untuk bangunan yang lebih kompleks. Gitu. Nah, jadi dibentuk dulu kebutuhan atapnya gitu ya, dari atas gitu ya. Terus pembentukan kolom ini kan kuda-kudanya ada di kolom semua. Ya, ini kuda-kuda dari kolom. Kolom seharusnya harus tersalurkan kolom lagi. Tapi karena ini desainnya tidak menerus, ya, sehingga kolom ini disalurkan bebannya melalui balok. Ya. Baru balok menuju ke kolom bawah. Tapi konstruksi yang betul, harusnya seluruh beban-beban bangunan itu disalurkan melalui balok, kolom, pondasi secara menerus. Itu baru konstruksi yang betul. Jadi usahakan seperti itu. Tidak mungkin terputus. Kalau terputus ada saluran beban yang macam-macam, ya ambruklah bangunan nanti dalam untuk dapat gaya dari tertentu, misalkan gempa atau angin dari gaya tertentu, dia nggak kuat. Ya. Itu tersalurkan aja terus. Ini contoh isometri yang nanti menjadi UTS Anda. Ya. Nah, ini kelihatan, sekalian lihat ini. Ya, ini kan ternyata bukan fondasi umpak ya. Tampaknya umpak gitu. Kalau ini tanahnya di atas balok ini, kan kelihatan ada umpak. Padahal bukan umpak. Padahal ini fondasi titik, beton titik. Ini kan fondasi beton. Tapi titik itu satu. Bukan menerus titik. Ya, ini ada fondasi, sistem fondasi. Gitu ya. Kemudian ada sistem struktur bawah, yaitu balok, ya. Pelcap, kalau ada pelcap, ya, itu struktur bawah. Ya. Jadi dibedakan fondasi dengan struktur bawah. Biasakan di situ. Memang kalau bangunan sederhana, rumah tinggal, fondasi menyatu dengan struktur bawah. Tapi kalau bangunan tinggi yang kompleks, itu fondasi tidak sama dengan struktur bawah. Apalagi ada retaining wall segala macam. Jadi biasakanlah sejak sederhana ini, sejak kecil, sejak Anda bayar ini kecil ini ya, berpikirnya adalah sistem fondasi itu terpisah dengan sistem struktur bawah. Lalu ada struktur atas, itu biasakan berpikir begitu. Mungkin memang dalam bangunan sederhana bisa saja semuanya menyatu, ya tidak ada struktur atas langsung jadi satu Pak, ya bisa, tapi biasakan Pak, karena Anda nanti mendesain bangunan yang kompleks, yang tinggi-tinggi, 1000 lantai gitu ya, misalkan begitu. Oh, termasuk jembatan harus pikirkan, jembatan itu ya ada fondasinya sendiri, ada substrukturnya, dan ada upper strukturnya, itu selalu begitu ya, hati-hati ya. Jadi dibiasakan. Ya. Jadi yang fondasi terpisah, karena di dalam manajemen konstruksi nanti yang mengerjakan fondasi juga kontraktor lain. Hampir tidak pernah ada, ya, kecuali design and build. Ya. Kontraktor utama itu membuat fondasi, hampir nggak ada. Fondasi digarap oleh kontraktor sendiri. Baru nanti dilanjutkan. Kenapa? Ini sistem kontrol. Ya. Sistem kontrol supaya ketahuan ada yang salah nggak dalam titik fondasi. Selain itu juga biasanya fondasi itu dibuat setelah itu membutuhkan waktu beberapa bulan untuk bisa dibangun di atas atau satu rated dulu ya. Untuk kondisi stabil dulu. Tidak bisa langsung. Biasanya lama. Tetapi untuk kontrol ya, bahwa titik-titik yang di atas dengan yang di bawah itu benar. Sebab kalau enggak bahaya. Kalau fondasi itu sudah dibangun di atasnya nggak bisa dilihat lagi bawahnya. Iya, makanya kalau kontraktor jadikan satu, dia dibablas saja fondasi sampai atas. Padahal di bawah salah gitu. Nggak ngerti lah. Kalau fondasi nggak harus ada. Jadi nanti kalau ada sesuatu antara fondasi dengan main kontraktor bisa saling salah menyalahkan. Biarin kalau kita ke kliennya, ownernya kita kan yang beruntung. Jadi kesalahan bisa dideteksi. Itu terjadi. Ya. Saya cerita sedikit pengalaman ya. Saya waktu itu proyek arsitek ya, mengerjakan apartemen Paragon.
apartemen Paragon. Ya. Tahu ya, apartemen Paragon di Surabaya itu di Medan Sungkono, depannya Hotel Shangri-La, 2 tower. Itu sejak 25 tahun yang lalu saya membangun itu. Anda tahu namanya pelkapnya? Pelkapnya itu lebarnya 2 meter kali 1 kali 1. Bisa bayangkan berapa meter kubik. Dia membutuhkan molen itu berapa puluh molen untuk satu pelkap. Ngecor berapa pelkap itu satu malam itu harus antrean panjang sekali zaman itu. Medan Sungkono sudah ada, sudah gede. Saya waktu itu ngerjakan Shangri-La terus pindah ke sebelum ke Ciputra ya, Shangri-La, Paragon terus baru ke Ciputra. Di Paragon itu, nah itu keliru. Pondasinya itu nggak tepat. Pondasi itu menyeleweng agak ke jalan itu, yang Tower A, yang sekarang jadi hotel. Nah, lalu kontraktornya masuk. Utamanya itu disetting tidak bisa kalau mau titik kolomnya itu ngikutin aturan legal ya, tidak boleh melanggar GSP. Dia titiknya ternyata ada tidak di tengah pondasi, agak bergeser di pondasi. Iya kan? Lalu yang salah siapa juga? Karena harus nambah. Itu terjadi juga nanti suatu saat ceritakan yang di Ciputra juga terjadi. Di Ciputra itu kebetulan yang mendesain itu salah desain. Yang mendesain itu profesor Anda, profesor ITS. Saya belum di ITS. Profesor itu saya bayar gitu ya. Saya lihat profesor orang pintar dari ITS, dari Lebanon. Tapi nggak ada sekarang. Bukan jangan kamu pikir profesor yang di Lebanon sekarang ya. Nggak ada orangnya. Itu salah. Saya waktu itu sudah project manager di sana. Saya ditanya Pak Ciputra, saya bilang ya sudah harus didenda. Saya bilang 300 juta, 25 tahun yang lalu, kira-kira berapa miliar? 300 juta. Profesor tuh nangis di depan kami, nangis gerung-gerung, tahu nangis gerung-gerung? Nangis gerung-gerung tuh nangis nggak karu-karuan gitu, minta maaf, minta ampun. Ya sudah Pak Ci bilang gini, Pak Ciputra kamu nggak kenal ya, Pak Ciputra itu tokoh properti Indonesia, sudah meninggal. Itu rumahnya Ciputra, perusahaan. Nggak tahu kalau proyek Ciputra, mau Ciputra. Akhirnya bilang gini, sudahlah, itu kan dari kampus, nanti nggak akan sanggup juga. Ya diampuni aja, tapi ingat, jangan pernah dipakai lagi seumur hidup. Nggak boleh dipakai lagi. Jadi udah, kami keluarkan 300 juta tambahan untuk menyelesaikan kesalahan antara fondasi dengan bangunan atasnya. Nggak main-main deh, ya, karena nggak ada sistem kontrol begitu. Ngeri ya, antar fondasi sama atas tuh nggak boleh sembarangan. Gitu. Semuanya harus terkendali dengan baik. Sebab kalau tidak, titiknya nggak jelas itu. Saya kasih yang Paragon itu ya. Sedikit ya, ini saya stop saya dulu. Karena menarik itu Paragon itu. Untuk pembelajaran kalian ya, bukan saya menceritakan ilmu pengalaman, bukan. Nggak boleh tuh saya menceritakan pengalaman sebagai ilmu. Tapi ini pembelajaran gitu, supaya hati-hati. Anda harus poin-poinnya apa yang saya mau sampaikan. Poinnya Anda membiasakan pemikiran perbedaan sistem fondasi dengan sistem struktur bawah. Itu poinnya yang paling utama. Jangan pernah campur. Ya. Jadi ini fondasi ya, titik-titik fondasi ya. Fondasi sudah dibangun nih, titik fondasi. Sudah dipancang maksudnya. Ya. Ini jalan. Lalu ini ada kolom ke atas ini, yang coklat ini kolom di atas. Kan ini harus ada pelkap gitu ya. Ada pelkap. Nah, pelkap itu yang bangun main kontraktor. Jadi sang fondasi itu hanya pancang saja. Nah, ini kan katakan 4 gitu ya. Berarti kan kalau saya gambar di sini ya, dari atas, ini pelkap, ini pondasinya kan misalnya begini ya. Nah, gini ya. Persis gini. Kolomnya di sini kira-kira. Kolomnya saya kasih warna lain. Ya. Ini kolom merahnya. Titik gini kan. Nah, ini kolom. Jadi pelkapnya dibangun oleh Menkon, kolomnya oleh Menkon, pondasinya oleh kontraktor pondasi. Nah, ternyata pondasinya itu ada geser di sini. Di sini. Yang saya warna biru ini yang real ya. Di sini. Nah, gini. Coba terus apa? Kan mau nggak mau pelkapnya ditambah. Iya kan? Tambah sampai sini. Siapa yang mau nambah pelkap ini? Terus titik kolomnya kan tidak di tengah-tengah akhirnya. Sebab kalau saya geser kolomnya ke sini,
di tengah-tengah persis. Ini melanggar GSB di sini. Ini kolom ya. GSB tahu garis badan bangunan. Ini kan kolom nanti ada dindingnya. Ini sudah maksimum ini. Nggak boleh. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah, ini ditambah file kami, ini juga ada penyeimbangan di sini. Ya. Maka akan menjadi lebih besar lagi. Karena kalau tidak, ini bangunan tinggi. Paragon apartemen itu udah tahu bangunan tinggi. Nggak bisa sembarang titiknya. Tapi gaya-gayanya nggak sesuai MECTEC. Anda harus lulus MECTEC ya. Kalau MECTEC-nya nggak lulus, ya ini pantesan ini. Ambruk aja bangunannya. Kena gaya tertentu ya nggak. Ini siapa yang menanggung? Siapa? Nah, kalau dibangun oleh Menkon sekaligus, itu memang betul. Mungkin bisa ada koordinasi di antara mereka, antara pancang, tetapi hati-hati. Kontraktor adalah kontrak, yaitu orang yang menjalankan kontrak. Itu kontraktor. Kontraktor bukan yang utama dari sebuah proyek. Yang utama adalah klien, owner yang punya uang. Ya, kalian harus ke klien nanti kerja, dengan tidak di kontraktor. Ya. Nah, itu kalau di kontraktor, akibatnya apa? Bisa jadi langsung tapi salah. Tidak ada kendali. Gitu. Kalau udah salah, mengerikan. Kalau udah salah semuanya, kan udah tertutup, nggak tahu nanti. Bisa diakali istilahnya. Tidak ada kendali. Gitu. Ada diakali di antara mereka sendiri. Nah, itu nggak ada benar. Kita menjadi pihak sebagai klien yang punya uang itu menjadi pihak yang terkorbankan. Kalau ini kan, ya mereka yang patuh lah. Nambahi ya mereka sendiri lah. Ngapain kita ikut-ikutan? Klien ngapain ikut-ikutan? Ya udah pokoknya yang nggak benar ya dihukum gitu aja kan. Itu perbedaan antara ini sudah saya jelaskan ya. Nanti saya balik ke yang tadi. Menarik ya. Jadi hati-hati ya sistem gitu. Makanya bangunan itu kan terdiri dari sistem yang terintegrasi. Sehingga fondasi harus terpisah dengan substruktur, tetapi diintegrasikan, diintegrate. Karena nanti kalau sudah substruktur, kita ngomongnya lebih kompleks. Di situ ada sistem mechanical, electrical yang sangat berkaitan. Ya fondasi juga ada, tetapi dia misalkan kondisi dalam tanah yang dalam. Ya kalau sudah substruktur, kita nggak boleh sembarangan. Misalkan di situ kebutuhan untuk kelistrikan, ya kebutuhan untuk plumbing besar, misalkan di situ. Itu di substruktur. Itu terkonstrain oleh itu, terkendala oleh itu. Oke ya, itu sudah saya tunjukkan. Coba kita lihat lagi ya. Ini bangunan kuno kita ya, tradisional kita ya. Di mana nih? Di Sumatera atau Nusa Tenggara. Kita sudah menggunakan sistem konstruksi yang betul. Nenek moyang kita ini orang-orang yang secara natural itu hebat ya, mengikuti ke logik yang masuk akal. Jadi bangunan tradisional Indonesia yang belum ada sekolah teknik sipil gitu ya, itu dibangun dengan logika konstruksi yang betul, ya, tidak salah, tidak ngawur. Kalau nggak ambruk kabeh ya. Ya, itu pun masih banyak kritik. Ya. Kenapa? Karena bangunan tradisional Indonesia tidak ada yang dahsyat, yang seperti mungkin bangunan di luar gitu, yang peradabannya lebih maju misalkan sampai 50 lantai gitu. Nggak ada, belum ada, tapi sudah sampai besar. Kalau kita kan ya bangunan tradisional paling panjang. Tetapi mengikuti sistem konstruksi yang betul. Ya. Antara fondasi gitu ya, terus ini ya, terus ada substructure, ada struktur atas, sudah betul. Ya. Makanya tahan gempa dan sebagainya kan. Ya, itu yang kita pelajari ya. Kita ikutin nenek moyang kita nggak sekolah aja ngerti kok logika konstruksi yang betul. Masa kita sekolah salah gitu. Ya itu nggak tepat gitu. Ini yang modern gitu ya. Anda bisa membangun begini kan, ya. Ini fondasi, ini apa? Ini kolom, ya, bukan fondasi, ya. Ini kolom. Tetapi tidak perlu ada dinding di sini. Di kejauhan Anda lihat, ini kan perspektif juga ya. Foto-foto itu kan perspektif. Foto nggak ada yang simetris ya. Foto selalu kalau Anda motret itu pasti perspektif. Makanya kalau diukur nggak sama, padahal tingginya dinding ini dengan dinding yang di ujung sana, ini kan sama. Tetapi kan kalau diukur kan enggak, ini mungkin 10 cm, sana 2 cm. Karena perspektif. Ini kan bangunan real ya. Jadi fotografi belum ada yang isometrik kali. Fotografi motor pasti perspektif gitu ya. Perspektif gini. Coba kalau yang ada yang isometri bagus. Jadi kalau kamu gambar terus dipotret jadinya ya perspektif. Jadi garisnya enggak
nggak sesuai gambar Anda. Ini contoh tadi ya, kayak rumah tradisional kita itu kan. Ya. Nah, ini Anda bisa membuat begini juga kan, terutama yang dapat tugas tanahnya bekas rawa. Bekas rawa kok lantainya di atas tanah ya, nggak masuk akal juga kayak di Surabaya Timur itu. Itu kalau ada likuidasi nggak tahu lah. Oke, ini beberapa kombinasi gitu ya. Kan ini berapa lantai nih kan? Ini satu lantai yang nggak usah ngomong lantai lah, pusing kita. Ini juga ya. Ini kan bawahnya untuk carport ya. Kan bisa creativity kan. Tidak harus setinggi ini juga gitu kan. Anda boleh bisa seperti itu kan. Ya, ini kan atapnya pelana ini ya. Anda lihat pelana itu seperti itu. Pelana itu mudah, tetapi secara umum diakui estetiknya kurang lah, katanya begitu. Tapi ya estetika kan subjektif, terserah tiap orang. Tetapi relatif mudah, cuma secara pemahaman umum lah itu masih kalah dengan limasan atau perisai untuk estetikanya. Ini atapnya juga pelana ya, pelana begitu sama. Ini juga kan ada tidak langsung kan rumah-rumah di Indonesia harusnya seperti ini. Ya. Cuma sekarang sudah enggak ya, ngikutin yang di kampung-kampung kan enggak begini lagi. Tidak ada seperti ini. Tapi sebenarnya betul seperti ini karena kita kan lembab ya. Kalau enggak kan akhirnya apa? Cacing, kelabang, ya, semua yang jelek-jelek itu kan muncul di kamar mandi Anda. Iya kan? Kamu kalau mandi suka nemu kelabang nggak? Yang dilatih. Tahu kelabang lipan yang kakinya banyak itu. Hati-hati kamu dipatok itu bisa merah, bisa mati kalau lipannya itu besar. Saya di Ciputra waktu membangun itu lipannya itu setangan orang, kelabangnya, selengan orang, guali gitu. Isinya ular kelabang, ular kobra itu tiap malam nemu nggak kurang dari 5 ular kobra hitam panjang 3 meteran itu, 3 meter 5 meter selalu di kantor. Nanti saya juga biasa tuh kaki tuh jadi ular hijau ular hijau tapi masuk ke kamar mandi kantor, ular toh isinya tuh Ciputra yang Surabaya Barat itu karena tanahnya tanah kering, mengerikan. Jadi dipanggung lah mestinya. Kalau enggak ya itu ketemu segala macam binatang yang lucu-lucu gitu ya. Nah ini apa nih coba ini rumah tinggal nih. Ini kan satu lantai atau apa ya, boleh satu lantai. Tapi diberi ini yang betul begini ya, rumah itu ada panggung begini, ada sistem hawa juga di bawah gitu. Karena lembab kan. Jadi ya ini pelana juga atapnya. Jadi coba lihat pelananya kan kombinasi kan ya. Ada terpotong, terus ada dimiringkan seperti ini ya. Supaya ini kan ada teras, ada tonjolan teras sedikit teratapi gitu. Ya. Jangan datar semuanya, surut. Ya, ini saya kasih. Ya, tapi Anda juga bisa lihat lah banyak kok di internet desain-desain seperti itu. Terus lihat ini, apakah dinding ini berhubungan? Dinding ini ada dinding rumah tetangga. Ini bangunan sangat bagus ya. Yang desain ini arsiteknya bagus sekali, arsitek Indonesia, ya, lokal biasa, ya. Dan benar, ya, mengikuti kaidah rumah tinggal yang benar. Jadi tidak ada tembok itu berdempetan ini ada jarak. Karena ini persoalan keamanan kebakaran, penghawaan, ya, penghawaan alami. Terus ada panggung kecil ya, 1 meter kurang ya, ini kira-kira 80 cm lah. Ada panggung, ya. Ini ada jarak, semuanya ada jarak. Gitu. Ini sangat bagus ya, sederhana tapi benar. Nah ini perumahan-perumahan Indonesia harusnya begini. Ini sudah dimulai nih di Bandung, Jakarta sudah sadar orang. Kalau Surabaya belum, Surabaya itu rumah mewah aja dempetan. Deh. Di perumahan-perumahan dekat ITS itu aja rumahnya dempet-dempet. Nggak ngerti. Mereka rugi gaknya kalau tanahnya nggak dibangun bangunan. Pokoknya tanah harus penuh bangunan. Mungkin begitu ya. Padahal saking besarnya juga nggak pernah dinikmati. Ya. Mungkin sampai mati ada ruangan yang belum pernah dipakai. Barangkali saking besarnya gitu ya. Ini bagus ini. Coba kita lihat ini konstruksinya. Dia menggunakan
atapnya langsung ya. Nanti Anda pelajari ini sistem konstruksi atap ya. Anda lihat ini. Jadi ada kolom, terus ada balok atap, ya, nggak kayak kuda-kuda dia. Ya. Terus ini ada langsung ada gordingnya tapi unik ini gordingnya. Seharusnya gordingnya jadi kayak kok gording, kosen apa? Kasur. Itu kayak gording, tapi sebenarnya bukan. Harusnya kan setelah kuda-kuda baru gording ini yang tegak lurus gitu. Kan ada reng, ada usuk, usuk ya. Terus gording. Nah, ini usuknya justru kayak gording karena pakai kita nggak pakai kuda-kuda, kita pakai balok beton yang besar seperti ini. Jadi lebih ringkas ya. Ya Anda masuk potongan kuda-kuda, kayu, sambungan kayu, capek deh. Gitu ya. Kan nggak begitu ya. Nggak harus begitu maksudnya. Dan hampir jarang sekarang seperti itu. Ini ya, di bawah atap sudah langsung ruangan. Gitu. Ini strukturnya. Ya. Luar biasa ya. Rumahnya sederhana, tapi sistem strukturnya menggunakan precast ya. Precast yang beton. Bagus sekali ya. Nah ini yang di bawah tanah tadi ya, tempat untuk banyak hal. Tapi ini tidak digunakan untuk fungsional activity manusia. Ya, mungkin untuk pelihara ular di sini nggak tahu. Ya, malah tempatnya ular. Tapi konsepnya untuk penghawaan, ya, kelembaban, ya, mengatasi kelembaban, sebagainya. Ya, keamanan sebenarnya juga ya di sini. Tapi kalau mau dipakai sekaligus untuk fungsi kegiatan manusia, carport dinaikkan lagi, jangan setinggi ini. Ya, ini kan rendah sekali, dinaikkan terus untuk carport. Banyak yang seperti itu tadi, yang di depan juga seperti itu. Ya. Ini coba lihat, ini berapa lantai? Nggak usah nanya berapa lantai lagi seperti saya tadi. Ini kan apa? Anda berpikir atap ada kolom, terus ada atap gentengan, tidak? Semuanya menggunakan besi, terus metal, terus kaca, terus apa? Cantilever, menggantung, nah, ya luar biasa kan? Ya, bisa kan Anda membuat sebuah bawahnya karpot, misalkan apa-apa. Kemudian ini ya gambarnya di titiknya. Ini sudah real ya, sudah bukan gambar ya, sudah real ya. Sudah bangunan jadi. Ini Anda lihat, perhatikan, ini kan juga terangkat kan bangunan ini. Ya. Tidak harus di atas tanah kan, terangkat. Dengan apa? Ya ini sistem konstruksinya ya, dengan struktur bawah, ya ini struktur bawahnya ini seperti itu. Menggunakan besi ya. Terus di sini baru di dalam ini ada balok-baloknya, struktur atasnya. Ini struktur bawah, ini struktur atas. Baru ada kolom-kolom. Kolomnya, tapi saya kira kolomnya hanya kolom untuk pengikat dinding aja. Tidak ada kolom struktur di sini. Ya. Langsung karena dia kombinasi metal gitu. Sekaligus. Ya, menarik sekali ya. Ini juga coba perhatikan. 1 lantai, 2 lantai, sudahlah, nggak usah ngomong 1 lantai, 2 lantai kan gitu ya, sekali lagi ya. Tapi ya ini ya kita diangkat ya. Memang bangunan di Indonesia harusnya diangkat, bangunan green itu ya diangkat. Di Indonesia green kok di atas tanah ya, harus ada argumentasi yang kuat gitu. Kenapa harus di atas tanah? Bukankah tanah harus bebas kan, sebagai saluran air dan sebagainya. Nah, boleh aja, tapi harus punya argumentasi. Nah, memang naturalnya ya diangkat sedikit. Lalu Anda lihat di dalamnya ini, dia kan ada loft ya, sky loft ini. Jadi artinya ada lantai separuh saja nih kecil, kelihatan ya. Jadi yang sini satu ruangan ya, satu ruangan aja di depan ini. Yang di dalam ada lantai kecil, ada tangga kayu sedikit untuk tidur biasanya. Yang aktivitasnya di sini. Jadi menarik sekali kan. Bangunan kecil ini ya, sangat kecil, sederhana. Ya, konstruksinya sederhana. Dia ada 4 kolom saja, ya. Kolom struktur rangka ruang biasa, sangat rangka ruang sederhana. Oh, tapi ada core-nya satu ini. Saya kira ada satu. Ini kan ada kolom 4, bisa ada core satu.
kecil ya untuk tengah ini. Jadi mungkin ini pengikat dari seluruh struktur bawah. Ya. Oke, ini juga ya, ini kan lantai bawahnya kan dipakai untuk activity, tidak terlalu rendah. Kalau ada tangga langsung dari luar, tidak di dalam. Ini kan juga bisa ya, satu ya di lantainya di sini aja activity-nya. Ini kan tidak, ini aktivitas terbuka kan. Oke, ini ya tadi ya. Ini servicesnya gitu. Ini tampak sekali ya bagaimana sistem itu terbangun. Jadi ini ada struktur bawah yang dinaikkan ke atas. Kalau tidak menjadi satu ruang ya menjadi struktur bawah. Kalau enggak jadi struktur atas. Terus ada kolom-kolom nih. Ada balok dulu di sini diikat oleh balok semua struktur bawah itu, kolom bawah itu ya. Lalu ada kolom ke atas ya. Kolom ke atas. Lalu diikat oleh balok lagi. Ya, diikat oleh balok lagi. Lalu ada kolom lagi ke atas. Baru atap diikat oleh namanya boarding ya. Kok boarding apa? Ring park. Diikat oleh ring park atau balok atas untuk sebelum atap. Ini ring park. Nah, di sini. Ini perspektif lagi foto kan. Foto pasti jadi mengecil gitu kan. Kelihatan mengecil. Ada yang punya persoalan dengan 3 dimensi. Kalian kalau arsitektur di ITS dites 3 dimensi. Jadi kalau tidak bisa melihat 3 dimensi, maka tidak lolos masuk arsitektur. Karena arsitektur harus jago perspektif ya. 3 dimensinya harus jalan. Kalau sipil nggak perlu. Jadi kalau biasanya nggak lolos arsitektur, dimasukkan ke sipil. Sipil itu lebih mudah katanya gitu. Jadi Anda bisa nggak? Saya ada mahasiswa dulu sipil ya. Saya kasih gambar-gambar 3 dimensi itu nggak paham. Kayak flat gitu, kayak 2 dimensi. Tapi terus dia ngomongnya gini, Pak, ini kenapa Pak? Bangunannya unik Pak. Kok unik? Ini kolomnya Pak, yang di depan itu lebih tinggi daripada yang di belakang Pak. Yang di belakang itu pendek, yang di depan itu tinggi. Saya bilang, ini sama Dek. Ini karena perspektif. Jadi kita mengecil. Ya, tapi kalau saya ukur, oh salah. Terus kamu tes dulu, dites betul. Nggak bisa lihat 3 dimensi. Ya. Nggak bisa lihat perspektif. Dipikir ini ya flat ini 2 dimensi. Ini kan 3 dimensi sebenarnya. Gambar 3 dimensi kan. Ya gambarnya 2 dimensi, tetapi dia menggambarkan satu gambaran 3 dimensi perspektif gitu kan. Ya. Sehingga memang beda ini ya, kolom ini ya di depan ini yang saya kursorkan, ini dengan yang saya kursorkan ini yang di belakang, ini beda kalau diukur. Tapi sebenarnya sama gitu. Karena perspektif. Nah, hati-hati kalau mungkin kalian di kelas ini ada yang tidak bisa. Ada memang yang tuna 3 dimensi atau apa ya, bukan tunanetra bukan, tapi tuna 3 dimensi. Tuna buta warna juga ada. Kalau buta warna nggak boleh juga di arsitek itu nggak boleh buta warna, nggak boleh buta 3 dimensi, nggak boleh. Nah, bahaya nanti gambar salah kabeh gitu ya. Nah, kalau sipil boleh buta 3 dimensi. Kalau buta warna memang sipil itu akhirnya setelah lulus jadi buta warna. Masuk bisa lihat banyak warna, lulus cuma satu warna, apa abu-abu. Nah, orang sipil itu cuma tahu warna abu-abu. Beton toh. Makanya pelajaran kayu harus ada. Kita sudah hilang kayu supaya matanya nggak beton tok gitu ya. Abu-abu tok gitu. Semuanya abu-abu. Dan saya juga heran kenapa beton itu diwarnai abu-abu tok gitu. Karena bisa beton diwarnai merah, kuning kan keren sih ya. Ngapain kok dicat selalu abu-abu gitu. Ya itu ya, ini kelihatan sekali sistem. Nah ini baru, jadi perhatikan, ini gambarnya menarik ya, supaya Anda nanti paham ya. Bangunlah sistem struktur dulu gitu loh ya. Ini sistem struktur dulu dibangun. Tadi loh di awal saya bilang, jangan bikin denah, bikin grid struktur dulu. Setelah grid struktur baru nanti Anda berpikir denah yang memanfaatkan grid-grid struktur itu. Ya. Jadi lihat Anda perhatikan ini kan di lantai apa nih? Yang tengah ini. Ini kan tidak ada ruangan sama sekali. Padahal nanti dibikin ruangan. Kan nggak perlu dibikin ruangan juga nggak apa-apa. Tapi bangunan itu sudah bisa berdiri. Saya bilang kan waktu minggu lalu, ibarat manusia, struktur itu adalah rangka. Nggak ada daging, rangka itu jalangkung, kamu mau jalangkung. Jalangkung. Datanglah ke ruangan, jalangkung, pakai itu, pakai apa? Pakai jangka itu. Dulu waktu sekolah saya pakai jangka. Jangka itu tahu jangka. Jangkanya, kamu jangka nggak sih?
yang untuk bikin bulat-bulat itu. Zaman sekarang ada nggak jangka? Terus diputar gitu, jalangkung, datanglah ke ruangan, jalangkung. Nanti itu nggak berat sekali, jalangkung datang, katanya gitu. Wah, berat sekali itu, jangkanya nggak bisa digerakkan. Coba semua pegang, nggak kuat itu. Atau pakai ini, pakai tampah gitu ya, pakai keranjang, terus dikasih bonekaan kepalanya kayak batok kelapa gitu. Terus diangkat ini, jalangkung, datanglah, nanti itu berat sekali. Katanya udah datang jalangkung. Jalangkung itu nggak ada dagingnya. Coba kamu cek di internet, jalangkung. Nggak ada dagingnya. Yang ada daging itu manusia. Sebab apa? Pocong juga nggak ada dagingnya. Coba kamu lihat, pocong kan pakai baju. Coba kamu telanjangi pocongnya. Nggak ada, itu hilang. Kalau masih ada dagingnya itu namanya manusia. Hantu tuh nggak ada dagingnya tuh kayaknya. Iya, coba Pak. Ada Pak kuntilanak pakai baju, di dalam bajunya nggak ada itu. Jelangkung itu yang telanjang kan jelangkung. Nanti kalau ada dagingnya jadi pornografi, nanti ditangkap kan, menggambar ini hantu Pak, itu porno karena telanjang, nggak boleh ya. Ya kalau jelangkung kan bukan porno, jelangkung kan telanjang, tapi kok nggak dibilang pornografi? Ya karena nggak ada dagingnya itu. Nah itu, jadi kamu berpikir begitu, sistem tertutup ya Kak, jelangkung itu ya sudah bisa berdiri. Ini lihat ini, berdiri sudah, nggak ambruk di bangunan. Nah tinggal kamu isi. Nah itu ya kalimatnya ya. Jadi you bikin grid struktur, nanti saya ajarkan kalau denahnya bulat, gridnya seperti apa. Segitiga gridnya seperti apa, ya segi empat gridnya seperti apa. Grid struktur dulu. Grid struktur itu adalah konstruksi struktur sampai atap. Seluruh beban itu nanti disalurkan melalui grid itu. Nah, setelah itu grid utama. Baru memang ada anak ya, maksudnya bukan grid anak, yaitu grid aja, tapi mungkin di antara itu ada nanti kalau balok ya balok anak. Bisa. Lalu dinding tidak harus di grid itu juga. Dinding bisa tapi ada nanti kolomnya kolom pengikat, bukan kolom struktur. Jadi kalian juga harus mulai membedakan antara yang disebut kolom struktur dengan kolom pengikat dinding. Itu harus dibedakan juga. Jadi begini ya, jadi Anda bisa membayangkan dulu bentuk bangunan berdirinya, rangkanya tuh, jalangkungnya, bangunan kamu tuh harus sudah tahu dulu. Bikinkan jalangkungnya dulu tuh, ya, tulang-tulangnya dulu, sampai atap dulu. Atapnya nggak sampai penutup dulu, rangka-rangkanya atap dulu. Ya. Itu harus muncul dulu. Ya. Kayak jalangkung masuk nggak ada kepala, kan ada kepala, tapi nggak ada rambutnya. Sama, kamu bikin sistem struktur jalangkungnya bangunan, tapi nggak usah dikasih atap dulu, rambutnya nggak perlu ada. Rambut itu arsitektur. Ya. Coba rambut itu bikin panjang, rupamu kayak apa? Kayak teroris kali ya. Saya pernah rambutnya panjang, tak lihat lagi foto saya. Mungkin kemana lihat kamu? Saya panjang ya. Kan udah 3 semester, berarti kan udah pernah kamu lihat. Saya beberapa kali ngisi webinar itu. Rambut saya panjang sebahu. Ya sebelum yang pandemi, ya masa pandemi ini tahun lalu. Itu saya lihat lagi fotonya, saya kayak penjahat ya, kayak teroris ya. Kan? Sekarang agak gondrong lagi. Kayak pelawak kalau sekarang ya. Nggak gondrong, nggak pendek. Nah kalau pendek kan cepat, ganteng katanya gitu. Kayak militer katanya begitu. Saya nggak suka militer, jadi nggak pernah cepat gitu. Jadi artinya apa? Rambut itu arsitektur. Ya kan? Membentuk satu image yang berbeda. Kalau gondrong jadi kayak apa, kalau cepat jadi kayak apa. Jadi kamu nggak usah mikir rambut dulu, penutup atap belakangan. Ya. Tapi rangkanya atap, baloknya atap sama rangkanya. Lah rangkanya apa? Kalau atapnya seng, ya kamu mungkin nggak ada gorden atau apa gitu ya. Mungkin ada gorden juga. Tapi tergantung penutup atap yang diminta. Rangkanya apa? Nah itu dibentuk sampai ke situ, dari mulai pondasi sampai rangka atap. Tanpa harus ada dinding dulu, ya. Bisa, ya harus bisa, bukan bisa, ya harus bisa. Ya memang begitu. Rangka dulu, masa kamu bentuk manusia tanpa rangka dulu, rangka dulu. Kalau enggak nanti saya mau bikin manusia kayak bentuknya kayak bintang segi 5, baru dibikin rangkanya kepalanya mana, tangannya mana. Segi 5 dulu ya, bintang segi 5 tuh. Yang atas itu kepala Pak, jadi terus tangan 2, kaki 2, pas ya Pak segi 5. Ya, jadi kepala, tangan, kaki semua sama. Anunya Pak, dimensinya sama. Keren. Kamu bikin gitu tak? Iya, bikin manusia seperti ini Pak. Ya silakan. Baru dibikin rangkanya, pusing ya. Rangkanya apa ya? Kepalanya sama dengan tangan. Begitu ya, ini menarik ya gambar ini ya. Tadi ada 2 gambar yang menarik ya. Satu yang isometri tadi, satu
yang ini yang menunjukkan bahwa sistem struktur harus dibentuk, dibayangkan dulu. Kalaupun nggak dibentuk, ya dibayangkan dulu sudah bisa. Sehingga nanti atap ini kan tersalur dengan baiknya. Atapnya ke kolom, sudah pasti. Ya, ini kerangka atapnya ke kolom. Kolom terus 12 sampai pondasi. Semua ini Anda lihat ini, perhatikan. Bagus sekali ini. Sistem konstruksinya sangat bagus. Itu yang dinilai dari seorang civil engineer, ya. Bukan keindahan bangunan. Sekali lagi bukan keindahan bangunan. Ya, ini lebih kompleks lagi, ya. Ini sangat kompleks, ya, karena kolom miring ini juga harus ada perhitungannya, ya. Saya nggak bisa ngajari perhitungan ini karena di mata kuliah struktur, ya. Kalau miring ya apa Pak ini Pak? Miring terus baloknya, ya. Terus di pondasinya seperti apa? Ini kan ada pondasi ketemu dua kolom ini, ya. Itu ada dihitung nanti, ya. Silakan nanti diikuti mata kuliah struktur untuk menghitung kemiringan ini. Ya. Mekteknya itu loh, gaya-gaya dan ininya kemana itu, ya, kalau miring itu dijadikan PR untuk dipelajari nanti. Ini malah menarik lagi, cantilever dengan satu kolom yang, wah, kolomnya ada sedikit ini. Jadi ini hitungannya tidak sederhana, ya. Hanya dari satu kolom di sini dan kolom di sini di dinding ini. Ya. Ini juga tidak ada lantainya kan di bawah sini, ya. Kosong kan untuk kolam renang, tapi dia menggunakannya untuk kolam renang di sini. Ya. Menarik ya, di bawah kolam renang, di atas bangunan. Apalagi ini juga sama ya. Saya sengaja menunjukkan bangunan-bangunan yang naik ke atas supaya Anda bisa membayangkan sistem strukturnya itu. Ya. Kalau di bawah nanti langsung pondasi nggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan langsung di bawah kolom ini ada pondasi, ya, langsung kelihatan. Dan ini juga sebagai ya orang, ini struktur bawah bagi bangunan. Yang di bawah ini dipakai untuk ruang terbuka umum, ya. Bukan kolam renang. Tapi kan fungsinya ada di sini, ya, di bangunan atas ya. Ini gambarnya mungkin ya, gambar tadi. Ini ya pakai sistem, kalau ini upak betul nih, karena udah potongan ini. Ya. Ini yang dipotong karena di tanahnya, lalu ini sudah kelihatan. Ini potongan namanya. Jadi ada atapnya terpotong, ya, dindingnya terpotong, ya, tangganya terpotong, terus pondasinya terpotong. Ini potongan. Jadi Anda nanti bikin potongan seperti ini. Ya. Jadi ada ukurannya semua, ada notasinya semua ada notasinya. Nanti potongan, ada nih grade ini, lihat ini. Ada grade 1, grade 2, grade 3, ini grade. Ini hampir lebih dari 60% mahasiswa sipil ITS membuat gambar bangunan. Tidak ada grade-nya. Kalau saya nol, nggak bisa dikasih, nggak ada ampun. Orang struktur, orang sipil tidak menggambar pakai grade 0 nilainya. Gimana nanti bikin bangunan 1000 lantai kalau nggak ada grade-nya? Ini kolom yang di lantai atas tuh nyambungnya ke kolom lantai 100 itu pi. Kalau ada grade-nya kan kelihatan, ini nggak pas satu, Pak. Agak geser sedikit karena mengecil. Loh, kelihatan. Jadi kalau nggak ada grade-nya, tapi hampir 60% tidak ada grade-nya. Kenapa? Saya nggak ngerti. Bikin bangunannya seperti apa itu. Nyontohnya itu nyontoh contoh-contoh desain yang desain arsitektural atau interior gitu loh, yang tidak ditampakkan gambar-gambar ini yang betul. Harus ada grid ini. Ini juga untuk komunikasi grid itu. Jadi kalian nanti kalau ngomong kolom ini, bahasanya, tolong hitung volume kolom Pak. Kolom depan ruangan X yang kedua. Ini panjang banget ngomongnya. Kalau ini kan jelas. Ini kolom apa? Ini kolom 4, terus yang horizontal apa ini? Ini ada grid ada 2 ya. Yang garis ke sana, yang garis ke sini ya. Ya, kan ada. Ini ketemu di 2 titik kan. Nah, yang ini apa? Misalkan H. Ini adalah kolom 4H. Sudah. Dimensi kolom 4H sama dengan volume beton kolom 4H sama dengan 1 meter kubik. Enak ya? Dan kalau ini ngomongnya, ya, kolom ruangan tidur yang bagian depan pojok kiri, aduh panjang banget ngomongnya. Jadi grid itu selain untuk menjamin ya, konstruksi dan struktur yang tepat, yang benar ya, sampai atas, juga untuk komunikasi, ya, komunikasi gambar. Itu ya,
potongan. Ini apa ini? Isometri atau perspektif? Ini bisa coba jadi kelihatannya perspektif, tapi kok dugaan saya isometri, bukan perspektif. Kelihatannya sih kayak perspektif, tapi menurut saya isometri karena kayaknya sama ini dindingnya tuh. Ya. Bisa jadi isometri. Ya isometri mirip, tapi isometri itu tidak ada titik lenyap tadi. Oke, itu ya contoh-contoh gambar-gambar yang. Nah, Anda bisa juga menggambar sketsa 3 dimensinya dulu supaya kegambar kayak apa tadi ya saya bilang 3 dimensinya dulu. Pakai lilin dulu ya. Oh ini isometri. Ini isometri kerasnya. Ini kan dindingnya coba sama kan tingginya. Kalau perspektif ini mengecil ke belakang tambah kecil tambah kecil. Ini kayaknya isometri. 3 dimensi tapi isometri. Ya, bagus ya. Oke, itu sekilas tentang beberapa untuk memicu apakah pemikiran Anda dan inspiring lah untuk meluaskan gambaran Anda tentang sebuah sistem bangunan gedung dan konstruksinya. Konstruksi itu bagaimana bisa terbangunnya. Itu untuk membantu Anda. Jadi silakan Anda searching, browsing sendiri ya untuk memperluas yang disampaikan tadi. Masih ada cukup waktu ya, cukup panjang ya. Kita buka modulnya. Itu tadi pengantar sekali lagi ya, pengantar kalian untuk memahami sistem-sistem tadi. Yang sederhana. Jadi ada banyak pelajaran tadi ya. Apa tadi? Ya. Pertama bentuklah desainnya dulu secara utuh. Jangan menggambar denah dulu tanpa potongan saja. Tapi bentuklah desain secara utuh melalui 3 dimensi. Utuhnya seperti apa? Kemudian dari gambaran utuh itu kamu bentuk grid strukturnya. Ya. Grid struktur. Supaya ada jaminan bahwa konstruksinya dari atap sampai fondasi itu terintegrasi, menyatu. Nah, setelah itu baru Anda isi ya, dengan ruangan, dengan dinding-dinding, dan seterusnya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kita jangan terpaku pada yang disebut lantai. Kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan inovasi materialnya, produk materialnya. Sekarang inovasi desainnya. Inovasi desain juga tidak ada ukuran lantai. Lantai 1, lantai 2, nggak ada. Kalau kita angkat itu jadi lantai apa? Gitu kan? Kan nggak bisa kita bilang lantai 1. Udah nggak kebayang lantai LG, UG. Ya. Kalau kamu itu loh, underground. UG itu kan underground. LG lower ground. Oh, apa bedanya underground dan lower ground itu? Basement. Oh, mana? Ono B, ono LG, ono UG. Itu apa? Lantai 1 kan membuat rusak. Sama seperti S1, S2 itu kan membuat rusak. Saya pengen menghilangkan itu S1, S2. Kamu tuh loh, sipil 1, angkatan 1, sipil berapa kamu sekarang? Sipil 60 berapa itu, 40. Kenapa sih? Untuk apa sih? Kamu kan warga ITS seluruh angkatan sipil. Temanmu ya dari angkatan 1 yang senior-senior dulu sampai angkatan adikmu tadi kan begitu, nggak dipisah-pisah. Akibatnya kan karena lantai 1, udah harus lantai 1, nggak bisa. Ngapain kita berdebat sesuatu yang tidak relevan gitu. Karena inovasi desain nggak seperti itu lagi. Bisa saja tadi belum saya tunjukkan yang separuh bangunan itu lebih turun, separuh ke atas. Ada ya tadi ya, ada ya. Separuh ke bawah, separuh ke atas. Itu opok lantai nih. Ya, separuh, tapi ada hubungan. Jadi nggak tertutup. Jadi ada railingnya di situ gitu. Satu naik, satu bawah. Itu kan inovasi desain ya. Tidak ada lagi konsep lantai. Jadi bebaskan diri Anda dari konsep lantai. Lalu tadi ya beberapa gambar yang menunjukkan konstruksi struktur itu ya, rangka, kemudian baru arsitekturnya, baru nanti. Tapi harus terintegrasi pada waktu kita menggambar struktur, kita harus sudah memikirkan juga arsitektur dan mekanikalnya. Itu berapa poin tadi yang kita lihat dalam beberapa desain. Coba kalian searching juga sendirilah ya di internet ya, banyak sekali ya.
bangunan-bangunan yang inovatif, misalnya materialnya juga inovatif. Tadi kan ada yang beton tadi ya, precast itu kan inovasi. Bisa menggunakan precast dengan sambungan khusus yang ada panjangnya 80 cm tadi lah. Itu kan sistem materialnya kan juga inovatif. Desainnya juga inovatif, desainnya sangat inovatif. Luar biasa. Bagus. Jadi kalau coba Anda bawa ke situ, alam Anda itu, alam pikir Anda itu dibahas. Saya buka ya materinya menggunakan My Classroom. Kan My Classroom sudah saya bagikan. Kita share aja ya. Kalau nggak cukup ya kita diskusi, kan 2 minggu kita konstruksi bangunan. Nanti sekaligus sistem yang lain. Sebentar kita tunggu ya. Sudah saya share. Baru motor ini. Tapi Anda sudah bisa buka konstruksi bangunan gedung. Agak lambat memang ini. Atau internet saya kurang. Oh, malah mati. Internetnya mungkin. Saya coba buka lagi. Lambat sekali. Kalau lambat saya share pakai ini aja. Pakai file aja. Saya share pakai file. Nah, saya share pakai file aja. Ini saya stop share. Saya share filenya sudah saya buka. Ya, ini sudah kelihatan ya semuanya ya. Konstruksi bangunan gedung. Ya kita overview karena waktunya pendek ya, mepet. Kita overview saja ya. Nanti detailnya bisa kita bahas minggu depan. Ya, pengertian bangunan dulu ya. Jadi ada disebut bangunan rendah dan bangunan tinggi. Jadi kalau rendah itu tidak bertingkat, jadi nggak ada lantai. Tapi ini lebih baik daripada lantai 1, lantai 2. Lantai 1, lantai 2 itu sangat tidak relevan, istilah itu tidak tepat kalau kita gunakan. Mungkin bangunan rendah dan bangunan tinggi, yaitu tidak bertingkat boleh. Meskipun tidak bertingkat ini pun juga jadi pertanyaan, kalau di bawah atap ini kita tidak dikasih plafon gini, tetapi dibikin ruangan separuh gitu. Ini bertingkat atau tidak? Pertanyaannya kan. Makanya istilah kalau bangunan seperti ini ya, yang penting Anda tahu kontennya, gitu. Sebut apa ya? Ini ada satu ruangan dan seterusnya. Sekali lagi kalau lantai sudah sangat tidak tepat. Ini ya bertingkat ya, ada bertingkat seperti itu. Ada lantainya. Kalau ini jelas ya. Kalau ini lantai penuh. Tapi kalau yang tidak bertingkat ini sih kita buat ruangan itu kan bisa juga kayak tadi banyak desain seperti itu ya, inovasi desain. Ini yang bangunan rendah, ini bangunan tinggi. Jadi bangunan rendah itu juga ada yang tidak bertingkat dan ada yang bertingkat. Kalau bangunan tinggi juga ada tidak bertingkat. Apa coba? Tapi ada yang bertingkat. Bangunan tinggi tadi tidak bertingkat, terus ada bolong-bolongnya di sini, kecil-kecil. Kalau ke Pandaan tuh banyak itu. Bangunan sarang walet misalkan. Sarang walet itu kan tinggi tapi tidak bertingkat. Gitu. Kalau bertingkat kasihan waletnya nabrak-nabrak gitu ya. Itu kan terbang-terbang di sini, terus buang air liur sampai jadi sarang burung walet. Mahal itu ya. Kalau panennya bisa seharga 100 bangunan ini. Gitu. Tapi masih murah kalau di dalam bangunan. Yang mahal kan di pantai-pantai itu ya, di walet yang di pantai itu. Jadi nyarinya sampai naik tebing pantai itu, kepleset mati gitu. Karena apa? Harganya bisa, kalau dijual bisa untuk hidup 2 tahun gitu. Jadi mati pun nggak apa-apa. Tapi kalau dibikinkan gedung, ya bisa.
tapi mungkin katanya nggak berkualiti, jadi harganya lebih murah. Yang alam-alam itu kan lebih mahal. Udang juga gitu, kamu suka udang? Udang itu kalau yang alam-alam kan lebih mahal daripada udang yang dibudidayakan. Ini bangunan tinggi, tidak bertingkat, bisa saja. Sekali lagi, jangan lagi terjebak dengan istilah lantai ya. Lantai 1, di tugasnya disebut lantai ya, lantai 1. Bingung kita nih, lantai 1. Jadi lingkupnya struktur dan arsitektur sudah saya kasih ya gambaran kan ya. Jadi Anda harus membiasakan struktur bawah dengan struktur dengan pondasi ya. Ada perbedaan antara struktur bawah dan pondasi. Kalau di bangunan sederhana sekali lagi ya, itu menyatu mungkin ya, nggak kelihatan. Tapi sekali lagi yang Anda desain nanti tidak hanya sebatas itu. Jadi harus dibiasakan membedakan ya, antara pondasi dan struktur bawah. Lalu struktur atas, ya seperti rangka, ya, rangka manusia. Lalu ada pengisi, arsitektur yang membentuk bangunan. Ya. Bisa saja strukturnya seperti ini, tapi dindingnya saya keluarkan sedikit atau saya masukkan sedikit, jadi berbeda. Tampaknya berbeda kan. Kalau arsitekturalnya, ya, dinding yang membentuk bangunan ini, dinding pengisi itu, saya taruh lebih masuk dari kolom, kolomnya kelihatan, ya. Atau kolomnya tertutup oleh dinding, ya kan sudah beda sekali penampilannya. Ya. Gitu, ini sudah saya gambarkan, nggak perlu kita ulang ya, sudah berkali-kali saya sebutkan, sampai saya bilang jelangkung segala ya. Bayangkan aja jelangkung aja. Jelangkung itu nggak ada matanya nggak ada itu. Mata itu arsitektural. Mungkin bukan arsitektural, mechanical, electrical kali ya. Rambut, seperti itu ya. Kalau yang sipil ya jelangkungnya itu. Ya. Nanti bisa jelangkungnya sama, pasukan jelangkung. Bisa dibedakan. Ini jelangkungnya Anton, jelangkungnya Nini, jelangkungnya Budi kan sulit ya. Ya mungkin ada pendek, ada tinggi, jelangkung pendek, jelangkung tinggi. Tapi begitu dikasih arsitektural jadi lain. Ya. Coba di perumahan itu Anda lihat, tadinya sama, ya. Dibikin arsitekturnya sama, ya. Strukturnya sama juga, tapi nggak sampai berapa tahun berbeda semua. Yang diubah apanya? Kebanyakan arsitekturnya aja. Ya. Dindingnya dikasih atapnya diganti, ya. Dinding penutup atapnya, dindingnya ganti marmer dan seterusnya. Bisa saja kan jadi berubah. Kemudian struktur. Aspek struktur adalah aspek yang membahas kekuatan dan stabilitas bangunan. Jadi yang membuat bangunan itu bisa berdiri, ya. Itu ada kekuatan. Selain kuat juga stabil. Struktur meliputi pemilihan jenis sistem struktur dan konfigurasinya, serta bagaimana sistem ini dapat membentuk ruang. Karena dalam bangunan gedung, struktur bertugas mewadai ruang. Jadi ada struktur, lalu ada ruang di situ. Terbentuklah sebuah ruang. Tapi hati-hati sekali lagi, kita juga jangan terlalu mudah mengatakan ini kolom. Kalau sistem struktur rangka batang memang ada balok, ada kolom, ya, balok dan kolom. Tapi hati-hati, nanti beberapa kita lihat beberapa desain bangunan, bahkan bangunan tinggi sekali, tidak ada kolom. Kolom itu tidak dikenal. Pernah kan saya putar separuh itu filmnya, Capital Gate itu yang Abu Dhabi, nggak ada kolomnya sama sekali, adanya dinding. Tapi dindingnya adalah sistem struktur. Lah, kok bisa? Ya bisa. Nggak ada di dalam ruangan itu ada kolom, nggak ada sama sekali. Lah, nggak ada kolom. Jadi kita juga harus hati-hati, jangan terlalu sakok gitu. Harus kolom, enggak, itu kan karena rangka batang, maka ada kolom dan balok. Itu aja, balok atas, balok bawah, dan kolom membentuk rangka, ya. Rangka batang. Kalau rangka ruang itu space frame, dan lagi untuk ruang, jadi kita pelajari juga. Ya, jadi ada struktur, ya, itu struktur atap, ya, utama itu ada atas dan bawah, lalu pondasi. Gitu ya. Nah, saya bilang sampai atap strukturnya kalau membuat rangka itu. Kalau konstruksi bentuk rangka baik dari antar atau inter elemen struktur untuk menjamin bahwa dia bisa
dibuat gitu ya. Konstruksi dalam bangunan gedung adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara teknis bagian-bagian dan kedudukannya serta keterangan-keterangan. Ini aspek konstruksi ya. Konstruksi atap termasuk sambungan dan sebagainya. Hubungan antar sistem ya. Ini atap dengan ring buck-nya, ini sistem struktur ya. Struktur di bawah ring buck atau di dalam ring buck menjadi satu ada kolom ya. Jadi ada kolom ring buck yang mengikat balok atas ya. Ring buck itu balok atas. Sebab kalau di bawah ini kan ada balok ini. Ya. Ini nih, ini lihat nih balok. Oh, ini saya bisa rata-rata sorry. Karena ini PDF. Ini balok ini ya. Ini kan yang bawah ya. Ini kan ada di sini ya. Di sini. Nah, di sini ini kan tujuannya mengikat kolom yang 4 ini. Jadi ada kolom 4 ya, kita ikat dengan balok. Kan gitu ya. Di bawah juga kita ikat. Namanya slope kalau paling bawah. Nah, kalau kita naikkan ke atas lagi kolomnya. Ya. Nah, terus kan harus diikat kolom itu. Meskipun ini adalah atap, diikat dulu. Nah, gitu. Baru ada atapnya kan gitu ya. Nah, pengkat itu di sini ya. Ini namanya ring buck. Biasanya begitu. Ini juga istilah-istilah saja. Ini slope ya. Slope. Yang paling bawah ya, ini slope. Ya. Ini slope ini. Slope mengikat konstruksi struktur yang bawah. Ya. Kalau rangka batang itu ini ya, yang saya gambar. Jadi ada kolom, diikat. Harus ada ikatan. Jadi nanti itulah grid-nya harus muncul dulu sehingga terikat gitu. Ya. Nanti kalau Anda tidak membuat grid, ya, langsung denah terus tiba-tiba atapnya itu tidak terikat dengan baik. Ya. Konstruksi atap kolom itu nggak bisa terikat. Kalau terikat, saya begini ya dia. Ya. Tidak terikat tapi gini. Ini menjadi satu perbedaan besar gitu. Ya. Nah, jadi nggak ada kolom di sini, kolomnya di sini. Itu jadi masalah. Ya. Kenapa? Ya kalau ada gaya-gaya dia nggak stabil kan. Sama kayak pondasi ya. Pondasi itu gini. Ini ada dinding gitu. Pondasinya gini. Di atas ada dinding. Nah, pondasinya saya gambar ya. Sorry, ruangannya kecil ya. Pondasinya yang coklat. Nah, di sini harus ada pondasi kan? Ada pondasi di sini. Nah, ini nggak stabil ya. Karena ada gaya tertentu yang kolom di sini ya. Itu yang di tengah dalam itu bisa goncang. Maka yang kolom stabil dibikin ini. Nah, ini menyebabkan di sini kan ada kolom. Nah, seperti itu sebenarnya kolomnya jadi begini. Itu kalau kita ngomong fungsi struktur. Ya. Tapi ya bolak-balik, dibikinnya ada dinding langsung dinding aja, di sini nggak perlu. Nggak ada, yang di sini nggak ada. Ya. Oke ya. Aspek bangunan lain yaitu air bersih, penghawaan dan sebagainya. Pencahayaan, mechanical electrical ya. Macam-macam ya, sudah kita bahas banyak ini. Ini sederhana aja gambarannya. Sistem-sistem yang lain. Nah, kalau bangunan sederhana, ini sederhana sekali lagi ya. Kadang-kadang struktur bawah sama fondasi jadi satu. Tapi sekali lagi saya minta biasakanlah, karena di tugas ini memang bangunannya bangunan sederhana. Sehingga kalau kita saya lupa mengingatkan, nanti di semester atas itu kalian membuat bangunan yang tidak sederhana lagi, bangunan tinggi itu tidak bisa dicampur. Kalau di bangunan sederhana memang kelihatannya tidak berbaja itu antara fondasi dengan struktur bawah. Rangka bangunan ya, atau struktur bawah sama dengan struktur atas, kadang juga begitu kan. Jadi strukturnya itu masuk ke struktur atas bisa juga. Ya.
pelketnya masuk pondasi. Yang betul adalah pondasi sendiri, pelket dan slope, ya. Atau pelket bisa gitu. Lalu slope-nya dengan yang kolom. Ya. Jadi ada struktur, pondasi, struktur, dan arsitektur, serta nanti pengisinya, yaitu mechanical electrical. Jadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat bangunan fungsional. Ya. Fungsional itu tidak hanya ruangannya yang fungsional, seluruhnya. Kalau atap, ya mengatapi. Gitu. Jangan sampai atap, tapi nggak memberi mengatapi. Misalkan atapnya itu tidak ada, jadi kalau di pinggir dinding, ya, atapnya nggak ada ini ya, nggak ada tambahan itu. Jadi kalau ada hujan, ya dia tetap masuk. Bisa juga begitu, kelihatannya ada atapnya, tapi tidak berfungsi sebagai atap. Sesuai fungsi bangunan, tidak menyebabkan pemakai, itu harus kuat ya, sehingga terjamin keamanan. Tapi juga ada estetik, ya. Estetik, memberi kenyamanan. Nah, ini sekali lagi mata kuliah ini kan mata kuliahnya menggambar teknik. Meskipun Anda harus memahami konsep fungsi prinsip itu, tapi sekali lagi jangan jangan terlalu banyak membuang energi di membuat desain bangunan rumahnya, jangan. Sehingga Anda kehilangan waktu untuk membuat gambar yang baik. Banyak seperti itu ya. Jadi gambar yang baik tidak terselesaikan. Karena terlalu banyak ngutak-ngutik sampai mikir musolanya ditaruh mana, ngapain musola dipikirin segala. Kamu nggak lagi bikin rumah, nggak ada musola juga nggak apa-apa, kenapa sih? Terus kan itu minimal. Terus apa harus ada ininya. Itu juga soal itu juga kurang fleksibel juga. Misalkan ruang tamu dengan dapur kan jadi satu. Kenapa tidak? Iya kan? Ruang tamu kan cuma ada di Indonesia. Karena masih ada tamu. Tapi karena pandemi ini orang disadarkan supaya tidak ada lagi tamu kan gitu. Nah, kalau di Eropa kan sudah nggak ada tamu memang. Kan adanya ruang keluarga, family room. Ya, nggak ada ruang tamu, ada ruang tamu tapi kecil sekali gitu. Kayak teras gitu ya. Atau perantara gitu. Ruang perantara. Nanti kalau namu ya biasanya tamunya itu adalah orang-orang dekat. Sehingga bertamunya di dapur malah sambil masak, sambil ruang makan kan gitu ya. Nggak ada tamu khusus, tamu formal Pak RT, ada Pak RT di Indonesia itu ya, ada Pak RT ya di jalan kalau ketemu Pak RT ngapain masuk ke rumah ya, di halaman, di pagar gitu ya. Nggak ada, rumah tuh wilayah private ya, bukan wilayahnya berhubungan sama orang lain gitu. Masuk kapan virus COVID-nya nanti kalau kita disadarkan, tapi ternyata ya pembelajarannya tidak sadar, tetap aja tidak ada perubahan di pembelajaran kan, harusnya ada ya. COVID ini kan memberi kita pemahaman bahwa semuanya bisa saja berubah. COVID yang kita alami sekarang kan seharusnya begitu. Jangan kembali ke yang sama lagi ke yang dulu, kan ada new normal, ya. Sesuatu normal yang baru gitu. Dulu kan disebut-sebut new normal, ya sekarang sama aja ternyata. Mall ke mall ya sama, lu kok bisa ke mall sama? Katanya new normal, kan harus dibentuk satu budaya baru, normal yang baru. Jadi perumahan-perumahan udah nggak usah bikin ruang tamu, kenapa? Nggak ada, perlu ruang tamu. Ya, nggak perlu, buatkan aja balai RW. Semua tamu kumpul di balai RW, kalau ketemu bisa aja kan. Jadi gitu ya. Sekarang kita ke satu persatu ya. Oh tapi ini kurang ya, karena sudah kurang 4 menit ya. Ada fondasi, saya tunjukkan dulu ya. Persyaratan fondasi, kita cek jenis-jenis fondasi kan tadi saya sudah bilang ya. Akan saya sampaikan nanti ya. Ada titik ya dan seterusnya ya. Ini ya, ada fondasi titik, memanjang, bidang, gitu ya. Umpak itu fondasi titik ya termasuk. Tapi langsung di atas tanah. Umpak ya. Batu kali yang menerus ya, menerus. Bisa batu bata, bisa beton bertulang. Tapi beton biasanya tidak untuk menerus, ya, untuk titik. Lebih baik daripada beton bertulang menerus, mendingan beton titik dikasih balok. Nah, itu lebih balok terus atau dikasih batu kali. Itu kombinasi itu saya kira lebih bisa.
Ini kan menerus ini, batu beton. Sumuran juga ada ya. Sumuran itu macam-macam ya. Sampai ke pondasi yang panjang. Sumuran dibor terus dikasih material beton yang panjang. Ya. Oke. Lalu bangunan dinding, kolom, suluk, dan balok. Kita lihat aja. Kolom. Nah, kolom itu penyalur beban ke pondasi. Tapi beban bangunan yang isi, kemudian dinding, itu lewat balok dulu. Balok harus ada. Kalau enggak, plak lantai barang kemana beban? Ya, disalurkan ke balok, baru ke kolom, terus ke pondasi. Material kolom tuh macam-macam juga ya. Bisa kayu, bambu, beton. Bisa banyak, pernah Anda lihat kan ya, macam-macam kolom. Nah, ada kolom utama, kolom praktis, ini ada kolom struktur dan kolom pengikat, ya. Pengikat dinding. Ya. Jadi ini struktur. Struktur itu adalah dia yang menyalurkan beban utama bangunan tersebut dari atap sampai ke pondasi. Kalau praktis itu hanya mengikat dinding. Jadi dinding tergantung material dindingnya. Misalkan kalau dinding batu bata yang biasa ya, itu rule of thumb-nya 12 meter persegi dia harus diikat. Kalau enggak dia ya enggak kuat gitu ya. Harus terikat oleh sesuatu. Diikat oleh balok, kolom gitu ya. Dinding itu.